لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah. Segala puja dan puji senantiasa kita aturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-Nya yang tidak terhitung dan tidak terhingga oleh kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merupakan nikmat yang sangat agung artinya dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Salawat beriringan salam senantiasa kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dengan izin Allah Subhanahu wa taala membawa manusia minaz zulumat ila nur, dari berbagai bentuk kesesatan, dari berbagai bentuk penyimpangan kepada cahaya, kepada iman, kepada tauhid yang hingga hari ini terus kita rasakan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan anak keturunan kita menjadi orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang paling baik untuk ditempuh oleh seorang muslim dalam kehidupan di dunia ini adalah jalan yang telah ditentukan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya wasiatkan kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sebaik-baik bekal yang dibawa oleh seorang muslim ketika dia meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian di dalam kehidupan di dunia ini untuk kehidupan kalian di akhirat. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian bawa adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tema khutbah dengan judul hikmah dari berkurban. Sesungguhnya di dalam agama kita, agama Islam, ada dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan dua hari raya ini dilaksanakan setelah seorang muslim mengerjakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri kita laksanakan setelah kita berpuasa selama sebulan penuh, dan Idul Adha dilaksanakan setelah kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin melaksanakan sebagian dari rangkaian ibadah haji. Maka ada Idul Adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke Madinah, maka di Madinah sudah ada dua hari raya yang dipergunakan oleh penduduk kota Madinah, dua hari raya tersebut untuk bersenang-senang dan bermain-main. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hazanil yauman?" Dua hari yang kalian pergunakan untuk hari raya ini. Ini hari raya apa? Kata kaum muslimin yang saat itu yang ada di Madinah, mereka mengatakan, "Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah." Kami bermain-main pada dua hari raya tersebut pada zaman jahiliyah.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti 2 hari raya kalian tersebut dengan 2 hari raya yang lebih baik, Idul Adha wa Idul Fitri, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Dan di balik setiap hari raya yang kita kerjakan kaum muslimin rahimakumullah, terdapat berbagai macam hikmah yang kalau kita renungkan maka kita akan mendapatkan pengetahuan yang sangat banyak. Di antara hikmah di balik disyariatkannya Idul Adha oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Idul Adha adalah tanda yang Allah jadikan bagi kita kaum muslimin sebagai tanda keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "La yanalallaha luhuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Daging onta dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqwa minkum, ketakwaan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika sakhkharaha lakum, demikianlah Allah buat mudah binatang sembelihan tersebut, mudah kalian tundukkan, litukabbirullaha 'ala ma hadakum, supaya kalian mengagungkan Allah atas apa yang Allah berikan kepada kalian berupa petunjuk. Wa basyiril muhsinin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman jahiliyah, ketika mereka mempersembahkan kurban mereka kepada alihah mereka, kepada tuhan-tuhan mereka, maka darahnya mereka oleskan ke berhala-berhala yang mereka sembah, dan dagingnya mereka letakkan di patung-patung yang mereka sembah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kita tidak lebih pantas untuk melakukan hal tersebut? Maka Rasulullah SAW melarang mereka, dan turunlah ayat ini yang mengatakan bahwa daging dari sembelihan tersebut dan darah dari sembelihan tersebut dia tidak akan mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan diri kita, adalah ketakwaan pribadi-pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanggupkah kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan? Maukah diri kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya ketakwaan itu merupakan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan takwa itu artinya melindungi diri kita, menjaga dari kita dari murka Allah, dari kemarahan Allah, dari azab Allah, dari siksa Allah, dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua dari disyariatkannya berkurban adalah sebagai bukti syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, sejak kita dalam perut ibu kita sampai nanti kita insyaallah masuk surga. Nikmat yang tidak terhitung dan tidak terhingga oleh kita. Semua yang kita miliki merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Tidak ada satupun nikmat yang ada pada kalian kecuali semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Dan setiap nikmat yang Allah berikan, Allah Subhanahu wa taala tuntut kepada penerima nikmat tersebut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan ada 3 bentuk. Yang pertama, ada pengakuan di dalam hati bahwasanya nikmat apapun yang ada pada kita semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Yang kedua, setiap orang yang mendapatkan nikmat hendaklah dia bersyukur dengan lisannya, yakni lisannya senantiasa mengucapkan alhamdulillah, sebagaimana penduduk surga mengatakan alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan bentuk syukur yang ketiga, memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita. Apakah sudah kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu banyak harta yang Allah berikan kepada kita. Tujuannya adalah supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'anul Karim sering sekali setelah Allah menyebutkan beberapa macam bentuk nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
termasuk Rasulnya yang mulia Muhammad SAW. Allah mengingatkan beliau untuk beribadah, untuk mengerjakan salat, untuk menyembelih hewan kurban. Setelah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar, surga, sebuah sungai di surga. Sebuah sungai di surga yang dari sungai tersebut terdapat dua pancuran yang mengalir ke dalam telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari telaga tersebutlah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Kemudian Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulnya yang mulia bahwasanya Allah telah berikan kepadanya nikmat yang begitu banyak, maka Allah perintahkan Rasulnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika, salatlah engkau kepada Rabb engkau. Salat apa saja? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatlah engkau hanya kepada Rabb engkau Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah, salat wajib, salat tatawwu, salat nafilah, semuanya hanya boleh diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan wanhar, menyembelihlah engkau. Sembelihan bentuk apapun hanya pantas dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah udhiyah, kurban yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Kemudian hikmah yang ketiga dari disyariatkannya berkurban adalah untuk meneladani Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jalannya Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad agar engkau mengikuti millahnya Ibrahim. Millah Ibrahim yaitu tauhid, jauh dari segala kesyirikan. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk di antara orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam seorang bapak, dan seorang bapak senantiasa mengharapkan anak yang bagaimana? Anak yang soleh. Dan Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan sampai umur 86 tahun Ibrahim alaihissalam belum Allah karuniai seorang anak pun. Maka Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang baca beliau adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terima doanya Ibrahim. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri gembirakan Ibrahim tersebut. Kami gembirakan hati Ibrahim tersebut dengan lahirnya seorang anak yang penyabar, yaitu Ismail alaihissalam. Kemudian Ibrahim dari kecil tumbuh hari demi hari. Setelah usianya dalam sebagian riwayat dikatakan 13 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim alaihissalam melalui mimpi untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam." Ketika Ismail sudah tumbuh bisa berusaha membantu bapaknya, maka Ibrahim berkata kepadanya, "Wahai anakku yang aku kasihi, inni ara fil manam." Sesungguhnya aku melihat dalam tidur. Sesungguhnya aku bermimpi ketika tidur, dan kita harus mengetahui bahwa mimpi para nabi adalah wahyu. Apa yang dilihat oleh Ibrahim alaihissalam? Inni azbahuka fanzur madza tara. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka engkau lihatlah, engkau pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Apa jawabannya Ismail, seorang anak yang saleh? Sebagaimana doa ayahnya, Rabbi habli minas salihin. Ismail menjawab, ya abatif al ma tumar. Ya ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepada engkau oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk di antara orang-orang yang bersabar menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah berserah diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan setiap yang Allah perintahkan, dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Wa nadainahu an ya Ibrahim. Lalu kami panggil, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi yang engkau lihat tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalasi orang-orang yang berbuat baik dalam ibadahnya. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Dan sesungguhnya ini merupakan suatu musibah, suatu ujian yang berat, yang nyata. Wa fadainahu bizibhin 'azim. Lalu kami tebus Ismail tersebut dengan sembelihan yang besar. Ibrahim alaihissalam merindukan seorang anak.
dalam waktu yang sangat lama. Dan setelah anaknya lahir, tumbuh, membuat gembira hati Ibrahim alaihissalam, sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membantu ayahnya dalam menyelesaikan beberapa pekerjaannya. Ibrahim alaihissalam melihat dalam mimpinya bahwa dia menyembelih anaknya. Maka Ibrahim alaihissalam, dia tidak langsung melaksanakan mimpi tersebut. Dia bermusyawarah dengan anaknya, menguji kesabarannya. Dan alhamdulillah, Ismail alaihissalam sebagai seorang anak yang saleh, dia mengikuti apa yang diinginkan oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam. Keduanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam, dia membaringkan anaknya di pelipis kirinya supaya dia tidak melihat anaknya ketika disembelih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Ibrahim, "Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan apa yang engkau lihat dalam mimpi tersebut. Mimpi tersebut benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya apa yang dialami oleh Ibrahim alaihissalam dan Ismail tersebut merupakan sebuah ujian dalam kehidupan. Anak dan harta adalah ujian bagi seseorang dalam kehidupannya. Inna amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah ujian bagi kalian. Wa fadainahu bizibhin azim." Dan kami sembelih dan kami tebus Ismail tersebut dengan sembelihan yang besar. Setiap kita dalam kehidupan kita ini perlu tadhiyah, perlu pengorbanan untuk agama kita yang mulia ini. Maza qaddamna li hadzal din? Apa yang telah kita persembahkan untuk agama ini? Maza ta'allamna min hadzal din? Apa yang telah kita pelajari dari agama ini? Ibrahim alaihissalam diminta oleh Allah untuk mengorbankan putranya. Kita tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan seperti itu. Kita diminta dengan pengorbanan yang lebih ringan dari itu. Apakah kita mau? Apakah kita tunduk dan patuh untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan sebagaimana Ibrahim alaihissalam? Ketika Allah minta sedikit harta kita untuk kaum muslimin, apakah kita rela mengorbankannya? Itu menjadi pertanyaan bagi diri kita masing-masing kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang keempat dari disyariatkannya berkurban adalah sebagai mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis dikatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bi kabshaini amlahaini aqranain wa yad'u rijlahu ala safhatihima wa yazbahuhuma bi yadihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyembelih 2 ekor kambing yang gemuk dan bertanduk. Beliau meletakkan kakinya pada leher kedua kambing tersebut. Wa yazbahuhuma bi yadihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kedua kambing tersebut dengan tangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ikutan bagi kita semua. Setiap Idul Adha selama 9 tahun di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyembelih hewan kurban. Diceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih 2 ekor kambing. Para ulama mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kambing karena kambing yang pertama adalah untuk beliau dan untuk keluarga beliau. Dan kambing yang kedua adalah untuk yang tidak berkorban dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kambing yang bagaimana? Yang gemuk dan bertanduk. Ini adalah salah satu yang menjadi kriteria dalam hewan kurban yang akan dikurbankan oleh kaum muslimin. Kambing yang gemuk dan bertanduk. Rasulullah SAW kemudian menyembelihnya dan meletakkan kaki beliau di leher kambing tersebut dan beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Bagi orang yang punya kemampuan dan dia memiliki hewan kurban, maka dialah yang lebih utama untuk menyembelihnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kelima dari disyariatkannya berkurban adalah untuk mengaplikasikan perhatian Islam terhadap orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, tidak semuanya orang kaya. Ada orang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang hidupnya berkecukupan dan ada orang yang hidupnya berkekurangan. Tujuannya apa? Supaya yang kaya, yang berkecukupan bisa membantu orang yang berkekurangan dalam kehidupannya. Termasuk diantaranya memberikan hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Supaya mereka menyaksikan, melihat berbagai manfaat ketika mereka melaksanakan ibadah haji, manfaat agama. Betapa banyak ibadah yang bisa dilaksanakan oleh seorang muslim ketika dia melaksanakan ibadah haji. Wa yazkuru ismallah,
dan supaya mereka bisa mengingat nama Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang dimaklumi, yakni pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah berikan kepada mereka hewan kurbannya, wa at'imul ba'isal faqir, dan berikanlah sebagai makanan bagi orang-orang yang sengsara dan bagi orang-orang yang fakir. Seorang yang berkurban kemudian dia mensedekahkan sebagian dari hewan kurbannya, dia akan merasakan betapa indahnya memberi, betapa berharganya dan mahalnya memberi. Oleh sebab itu ketika seorang muslim berkurban, maka janganlah dia simpan semuanya, hendaklah dia sedekahkan sebagian dari hewan kurban tersebut, dan kalau dia mau, dia boleh menghadiahkan sebagiannya. Dan itulah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hewan kurban, dimakan, dihadiahkan dan disedekahkan. Dihadiahkan boleh kepada orang kaya sekalipun, dan disedekahkan maka hendaklah kepada orang-orang yang fakir. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban itu adalah untuk membentuk karakter dermawan dan menjauhkan sifat kikir dalam diri seseorang. Ketika suatu masa di Madinah pernah terjadi, ada orang-orang yang datang ke Madinah di saat musim yang sulit, di saat yang krisis paceklik, dan saat itu adalah Idul Adha. Maka Rasulullah SAW melarang para sahabat untuk menyimpan daging kurban lebih dari kebutuhan 3 hari. Pada tahun berikutnya sudah tidak ada paceklik, sudah tidak ada krisis, maka Rasulullah SAW memperbolehkan kaum muslimin untuk menyimpan hewan kurbannya, daging hewan kurbannya lebih dari 3 hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalithatin wa baqiya fi baitihi minhu syai'." Barang siapa di antara kalian yang berkurban, maka janganlah dia menyimpan daging kurban lebih dari kebutuhan 3 hari. Falamma kana al-'amul muqbil, pada tahun yang berikutnya, qalu ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna fil 'amil madhi. Pada tahun berikutnya para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tahun ini kita akan melakukan seperti yang kita lakukan pada tahun yang lalu, yakni boleh menyimpan daging kurban hanya untuk kebutuhan 3 hari? Kata Rasulullah SAW, kulu, makanlah oleh kalian, wa at'imu, berikanlah sebagai makanan bagi orang-orang fakir dan miskin, wa dakhiru, dan simpanlah oleh kalian. Pada awalnya dilarang menyimpan daging kurban lebih dari kebutuhan 3 hari, tetapi kemudian tahun berikutnya Rasulullah SAW bolehkan, silakan simpan semau kalian, karena sebab larangan itu sudah tidak ada. Sebab dilarang adalah karena banyaknya tamu yang datang ke Madinah, mereka pada kelaparan. Kemudian Rasulullah SAW melarang, jangan simpan hewan kurban lebih dari kebutuhan kalian 3 hari, sedekahkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Kata Rasulullah, fa inna zalikal 'am kana bin nasi jahdun. Sesungguhnya pada tahun yang lalu ada kesulitan yang menimpa umat manusia. Fa aradtu an tu'inu fiha, maka aku ingin kalian menolong kaum muslimin yang lain pada saat tersebut. Dengan mensedekahkan hewan kurban akan terbentuk sifat kedermawanan pada diri seseorang muslim. Akan hilang sedikit demi sedikit sifat kikir, sifat pelit, bakhil yang ada pada diri seseorang. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan disyariatkannya kurban, maka itu merupakan sarana untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan memperkuat silaturahim. Sesungguhnya kita semua kaum muslimin adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin semuanya bersaudara. Kaum mukminin yang datang dari arah mana saja, dari arah barat, dari arah timur, dari arah utara, dari arah selatan, semuanya bersaudara. Orang Arab, non Arab, Arab ataupun Ajam, semuanya bersaudara. Yang membedakan antara seorang muslim dengan muslim yang lain hanyalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai seorang muslim yang bersaudara dengan muslim yang lain, maka dia harus mempererat tali persaudaraan tersebut. Di antaranya adalah dengan saling memberikan hadiah. Kita punya daging kurban, hadiahkan kepada saudara-saudara kita. Rasulullah SAW memerintahkan untuk saling memberi hadiah. Kata Rasulullah, tahabu, saling memberi hadiah dengan kalian. Fulan memberikan hadiah kepada fulan. Apa asar atau pengaruh dari saling memberi hadiah tersebut? Kata Rasulullah SAW, tahabu, kalian akan saling mencintai, kalian akan saling mengasihi. Oleh sebab itu, kalau kita punya daging sekian kilo, ada orang yang menurut kita layak untuk kita beri hadiah, meskipun dia bukan orang fakir, meskipun dia orang berkecukupan, maka berikanlah. Karena hadiah tersebut akan menimbulkan rasa saling cinta di dalam diri kalian.
Begitu juga dengan al-aqarib, orang-orang yang kerabat, memiliki kekerabatan yang dekat dengan kita. Kita diperintahkan untuk silatul arham, menyambung tali kekerabatan. Bapak, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, anak-anak mereka, itu adalah al-arham. Itulah orang-orang yang memiliki tali kekerabatan dengan kita. Maka ketika seseorang memiliki kemampuan, maka hendaklah dia memberikan sedekah kepada al-arham tersebut, kepada orang-orang yang punya tali kekerabatan dengan dia. Sesungguhnya bersedekah kepada orang miskin mendapatkan satu pahala, dan bersedekah kepada orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kita akan memperoleh dua bentuk pahala. Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskini sadaqah. Bersedekah kepada orang miskin hanya mendapatkan satu bentuk pahala, yaitu pahala bersedekah. Was-sadaqatu 'ala zirrahim sadaqatun wasilah. Sedangkan bersedekah kepada orang yang memiliki tali kekerabatan dengan kita akan mendapatkan dua bentuk pahala, yaitu pahala bersedekah dan pahala menyambung tali kekerabatan. Lebih utama seseorang bersedekah kepada keluarganya, kepada orang-orang yang memiliki kerabatan dengan dia, daripada kepada orang lain. Sebagian di antara kaum muslimin, dan ini adalah suatu hal yang amat menyedihkan, ada di antara mereka yang berkurban tapi melupakan saudara-saudaranya, pamannya, bibinya, anak-anak paman dan anak-anak bibinya. Harusnya mereka lah yang lebih utama untuk diberikan sedekah. Oleh sebab itu, pahala yang diperoleh orang yang memberikan sedekah kepada karib kerabatnya ada dua bentuk, pahala bersedekah dan pahala menyambung silaturahim. Dan kerabat yang lebih utama untuk diberikan sedekah adalah kerabat yang memiliki rasa benci kepada seseorang. Rasulullah SAW bersabda, afdalus sadaqati as-sadaqatu ala zirrahimil kashi. Sesungguhnya sedekah yang paling utama adalah sedekah yang diberikan kepada orang, kepada kerabat yang memiliki rasa benci kepada seseorang. Kerabat kita ada rasa bencinya kepada kita, itulah yang lebih utama untuk diberikan sedekah, supaya kebencian tersebut hilang, supaya kembali kepada awal saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah berkurban adalah untuk memperoleh predikat sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia. Bukankah kita mengetahui bahwasanya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain, dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya dan dengan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, dengan ilmunya, dengan kemampuannya, dengan kedudukannya, dengan jabatannya, dengan hartanya dan dengan sebagainya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya pensyariatan kurban ini, maka itu membuktikan bahwa Islam ini sebenarnya adalah rahmatan lil alamin, sebagai agama yang penuh rahmat dan kasih sayang, bukan bagi umat Islam saja, tapi bagi alam semesta ini, bagi muslim dan non muslim, bagi makhluk hidup, bagi makhluk yang mati dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Oleh sebab itu seorang sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, ketika beberapa budaknya menyembelih kambing, maka dia bertanya kepada mereka, "Apakah kalian sudah hadiahkan daging kambing tersebut kepada tetanggaku yang Yahudi?" Maka Abdullah bin Amr memerintahkan budak-budaknya untuk memberikan hadiah daging kambing kepada tetangga-tetangganya yang beragama Yahudiyah. Ini menunjukkan bagi kita bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin, bukan hanya bagi umat Islam, bagi siapa saja, termasuk bagi non muslim sekalipun. Jika ada non muslim yang perlu kita beri dari hewan kurban, dari daging hewan kurban, maka itu dibolehkan kalau orang kafirnya adalah orang kafir yang tidak berperang dengan kita. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, bahwasanya kurban itu merupakan salah satu bentuk untuk menampakkan syiarullah, untuk menampakkan salah satu bentuk dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ajaran-ajaran Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu merupakan bukti ketakwaan hatinya. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan
apa hikmah di balik disyariatkannya kurban ini. Begitu banyak hikmah yang kita dapatkan. Kemudian marilah kita semua untuk senantiasa mengikhlaskan setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam setiap ibadah, dalam setiap perkataan dan perbuatan yang kita lakukan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.